gagal dalam dagang. Oh, nanti lagi mah dagang ini tuh ternyata untungnya sedikit ya, mau dagang ini. Nah itu kok gagalan itu sebagai contoh aja, sebagai guru. Nanti kesana jangan lihat yang ini gitu. Iya. Apapun nih. Jadi jangan disesali. Oke cuy, sekarang kita bareng Ibu Neni di acara ngobrol santuy. Ngobrol santuy. Oke. Ibu lama udah nggak ketemu nih Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah semuanya sehat, berjalan lancar gitu ya. Oh tadi kan saya ke rumah Ibu yang satunya kan kosong, gedor-gedor nggak ada. Pas terus nanya tetangga, oh pindah ke sini gitu. Jadi Ibu rupanya rumah baru. Ngasih tahu ya, ngasih tahu ya. Ya udah biarin lah, hitung-hitung mencari jejak. Buat para yang masih penasaran, buat para seniman, yang penasaran sama Ibu Neni nih. Nah ini Bu Neni. Iya. Kebetulan sekarang kan musim corona nih. Jadi sekarang yang pakai tutup ya. Iya maaf. Makilin aja, makilin. Iya, maaf ya nggak pakai masker Bu. Iya nggak apa-apa. Nah, sekarang saya kesibukannya siapa aja Bu? Oh, ya kebetulan dulu tuh ada job-job banyak kayak waktu bulan April tuh. Semua juga ada kendala ya ada masalah semua gitu ya. Jadi job itu kebetulan gratis ya, disyukuri aja apa yang ada lah. Kayak lagu aja, disyukuri ya. Syukuri apa yang ada. Nah terus baru kita berpikir semuanya diserahin sama Allah. Dan alhamdulillah sekarang tinggal melaksanakan job-job hajat aja gitu. Penabur kan kebetulan daerah Indramayu itu seni ya Bu, maksudnya seni tari. Seni tari ya, kebetulan Ibu mengembangkan seni tari gitu. Kalau seni bodor kan lain lagi Bu. Iya. Jadi ada pakmatnya sendiri ya kebetulan. Sekarang kebetulan tuh dari sekolah itu alumninya anak-anaknya itu tidak kreatif dalam seni teater ya, kita arahkan ke seni tari. Ya kalau insya Allah lah kalau ada orangnya Bu, entah itu berminat atau misi waktu luang ya kita bikin lah seni teater di sini buat YouTube gitu. Oke. Bila perlu nanti ada Depok kan juga. Ada Depok kan nih kebetulan. Ada yang jago kendang, jago Depok. Nah ada tuh teman Ibu, gimana nih anak saya sunat ya. Wah ada nih pasukan Depok juga ada nih gitu. Nanti saya turunin. Bikin OVJ kami. Oke. Bikin OVJ kami. Iya malah kami nih ntar deh. Nah sekarang Ibu masih ngajar di sekolah? Ya kebetulan kalau fokusnya di SMP PGRI Junti Nyuat gitu ya, itu mengembangkan masalah seni juga. Kebetulan banyak yang siswa yang masuk juga atas nama kepengen belajar nari serimpik kebetulan. Ya Ibu dukung aja. Nah sisanya kalau sore kebetulan ekstrakurikuler menyiarkan tarian tradisional di SMA di wilayah Kerangkeng dan Junti juga, sama Indramayu udah ada teman saya Mbak Eli Mas Regul ya. Kalau daerah Junti sama daerah Kerangkeng mungkin Ibu akan ajarin sama sampai Jatibarang. Jadi iya kemarin tuh April itu sampai minimal 9 sekolah tuh Ibu tangani itu bulan April. Berarti tiap hari ngajar gitu. Iya. Ya kebetulan ya Ibu ambil aja antara nari dengan fisik juga Ibu. Jadi nggak ikut senamnya di tarian aja deh. Alhamdulillah. Cara bagi waktunya gimana? Nah, kebetulan kalau orang seni itu apapun capeknya nggak ada kelihatan. Malah nggak uang juga semangat aja gitu ya. Yang suka seni sih ya Bu. Iya, kebetulan di SMP kan paling kurang 1:30 gitu ya. Nah dari jam 1:30 itu langsung terbang ke satu sekolah satu jadwal gitu. Kemudian hari Senin ke SMK Kerangkeng, terus ke Selasanya SMA Kerangkengnya, Rebonya Jatibarang, terus Kemisnya di Abuja gitu. Dan penuh ya alhamdulillah. Ya cuman itulah, kalau kita punya bakat, kita senangi apapun yang terjadi ya kita kembangkan sendiri. Walau alam dibayarnya berapa, yang penting kan kita menikmati dan tujuannya itu mengembangkan
tari tradisional itu yang ada di Indramayu khususnya. Ya zaman sekarang kan Bu, rata-ratanya kita bermain dengan digital. Zaman sekarang. Yang mungkin anak-anak zaman sekarang nggak kenal tari tradisional itu apa, ada apa aja tarinya kan, mainan apa aja. Nah, drama Baridinan juga nggak mungkin tahu kayak gimana. Gitu. Tarling gitu ya. Padahal dulu kan sering favorit gitu bagi sebelum sandiwara ya. Sekarang malah tarling dangdutan ya. Tarling dangdutan, jadi nggak ada mutu ceritanya gitu ya. Jadi dulu kan kalau nggak salah Baridinan kan tentang tema orang miskin, terus kawin sama anak orang kaya gitu. Terus pendapatannya, kalau saya melihat, kalau nggak melihat sih, mendengar gitu kan. Mendengar kan sependapatan saya, Baridin itu kan seorang legendaris terus nggak mau menyerah gitu. Tanpa pandang pekerjaan apa juga dilakuin gitu kan. Tapi di satu sisi juga dia cinta gitu pada seseorang gitu kan, yang nggak terwujud mungkin. Tidak level kalau zaman sekarang. Nah, kalau sekarang kan harus punya motor, harus bergaya gitu. Punya sawah. Nah Ibu, sekarang ngapain aja nih di masa kayak gini ini? Oh gitu ya, kebetulan ada kaitannya juga sama seni ya. Jadi untuk seni tradisional kita agak direm karena memang tidak boleh beradaptasi sama orang lain. Jadi Ibu alihkan ke agama sekarang. Seni juga kan. Nah, kita itu misalkan mengumpulkan ibu-ibu untuk belajar baca Al-Quran yang baik gitu. Selain merhabanan, terus ada panggilan dari ada kematian, ada kelahiran, marhabanan yang kayak gitu, syukuran gitu ya. Itu kesibukannya sekarang ke agama gitu. Jadi ya dunia akhirat kita jalan semua lah. Cuma mengisi waktu luang. Gitu. Tapi waktu luangnya kita dimanfaatkan untuk keesokan hari dengan gitu. baik. Dengan baik. Rata-ratanya kan kalau zaman sekarang sih rata-ratanya ya Bu, tidur. Itu kadang malah membunuh sendiri itu. Ya membunuh otak kita, membunuh kreativitas. Jadi beku semua. Jadi harus banyak, kalau bisa kita banyak nanam sayuran sendiri. Jadi nggak usah beli di warung. Dan rencana juga mau punya kebun sendiri, makan kangkung dari kebun sendiri. Doain aja. Ya itu tahapan orang hidup. Sekarang masih sering ngajar nggak sih Bu sekarang? Masih, kebetulan kalau ini kan kalau di negeri kan daring gitu ya. Kebetulan di swasta kan kita mensikapi. Kalau untuk daring pakai HP kan tidak semua orang tua kan punya ya. Kalau di swasta, jadi kita kadang datangin siswa tersebut ngasih tugas. Terus kadang sekali-kali ada pertemuan di sekolah. Berarti sesekali ada pertemuan sekolah ngasih tugas bagaimana, baik itu pakai buku dan sebagainya, berapa menit, 10 menit gitu. Nah yang penting anak kita itu punya ada nilai dan anak itu belajar ada gitu tanpa merepotkan orang tua. Sekarang banyak ada yang HP nyolong HP gitu ya, demi anaknya gitu ya. Nah itu antisipasi sebagai guru yang di swasta yang lokasinya banyak yang nggak mampu gitu. Jadi gimana aja untuk mensikapi. Bagus sih. Nah yang saya heranin di masa ini tuh Bu, mall udah buka. Nah itu prihatin juga. Terus diskotik ya. Diskotik pasti udah pasti. Pariwisata ya. Wisata sebagian ada yang belum. Kebetulan. Terus orang hajatan boleh. Ada. Tapi yang saya herankan buat sekolah ini Bu. Yang saya bingungkan. Sayangkan juga. Ya sebetulnya nggak tahu ada orang yang punya politik yang mungkin ada konspirasi apa gitu. Yang penting tujuan kita sebagai guru bagaimana tetap mencerdaskan anak
anak bangsa dengan kondisi apapun gitu. Memang kondisi ini kan juga waktu zaman Nabi Muhammad juga udah pernah, zaman dulu juga mengalami seperti itu. Tinggal kita bagaimana mensikapi, bagaimana kita mendapatkan nilai untuk anak-anak dan sebagainya gitu. Ya daring-daring tatap muka. Tapi protokol dijalankan juga ya, Bu? Alhamdulillah, wajib pakai masker, cuci tangan gitu ya. Wajib benar, tetap wajib. Nah, beli masker buat malu kan nggak satu-satu ntar ya. Iya. Malu nggak pakai masker. Ya ini apa perbedaan antara yang sadar dan tidak sadar nih. Iya. Nah, Bu, buat apa ya, inspirasi atau kata-kata untuk orang tua yang anaknya belum masuk sekolah, yang masih belajar, itu gimana cara ngatasinnya? Ya diusahakan gitu, kecerdasan bangsa terutama untuk pribadi. Orang itu mau usaha apapun juga membutuhkan ilmu. Jadi kita itu datang ke, ada juga anak yang putus ya tetap aja kita mengunjungi orang tua. Kalau kita yang punya pendidikan aja kadang ketinggalan untuk mencari nafkah ya, pekerjaan, apalagi yang tidak gitu. Ya alhamdulillah sekarang mulai sadar ya, itulah kita guru tuh kadang membela untuk membantu mereka biayai gitu ya. Ya swasta kayak gitu kerjasama dengan guru. Udahlah yang penting tar aja, yang penting masuk aja dulu itu usahanya gitu. Di sebagian kecil. Yang besar nanti urusan orang yang punya duit ya. Nah, Bu, trik yang mudah untuk mengajarkan anak untuk belajar itu gimana nih? Mau belajar apa dulu nih? Ya pelajaran sekolah. Sekolah. Ya, rata-rata kan orang tua yang anaknya baru belajar atau baru masuk sekolah kan, kamu harus bisa gini-gini. Kalau salah dimarahin gitu. Nggak boleh. Nah, sekarang zaman sekarang itu seharusnya bagi ibu pribadi sendiri udah punya anak, ternyata orang tua itu harus belajar ke anak. Harus belajar ke anak nih, berarti kan punya sifat seperti apa nih. Ini orang tua harus peka nih, maunya apa, diarahkannya di situ harusnya. Kadang ibu juga pengen ada pendidikan psikologi pranikah gitu ya. Bagaimana untuk, jadi jangan otoriter kayak mak dulu harus begini. Jadi kan anak stres tuh. Sekarang kan apa anak kan pakai digital itu lebih canggih dari emaknya ya, termasuk ibu. Nah justru itu digital itu berjalan, pendidikan dari orang tua juga berarti. Tapi yang paling utama kalau kita mau mendidik anak, lebih baik kita dulu jadi contoh. Contoh misalkan anak harus sholat ya, kita dulu harus sholat yang benar. Nah zaman sekarang tuh ada kritis, emaknya aja nggak benar sholatnya gitu. Gitu. Begitu, rata-rata gitu. Orang tua kan ngomong, kamu sana sholat atau ngaji sana, emaknya nggak ngaji ya. Kata saya, orang tua saya juga nggak bilang gitu, nggak ngelakuin gitu, masa nyuruh doang. Misalnya pasti gitu, Bu, zaman sekarang kan, Bu. Jadi sekarang nggak mau kalah gitu. Jadi gini, untuk antisipasi kebanyakan kan banyak yang diam, mulutnya nggak ngomong tapi batin dan otaknya jalan zaman sekarang. Jadi kalau kita mau ngajarin anak itu dengan contoh itu pasti anak itu berpikir otaknya dan hatinya ya. Nah, emak aja tiap ini sholat tuh, rezekinya ada tuh, terus tiap ini ngaji, mau walaupun sembunyi-sembunyi. Ya itulah, jadi apa sih namanya tuh, garis besarnya bahwa orang tua sekarang harus lebih banyak belajar ke anak sesuai dengan keadaan. Kalau zaman dulu kita ada aturan manut ke orang tua, ya sekarang apa yang dimanuti orang tua ya kita nih harus sadar apa yang dibutuhkan anak nih, gitu. Kalau misalkan mak saya hobi game nih, ya diarahkan ke game. Hobi YouTube, arahkan ke YouTube. Tapi tetap aja ada norma agama yang harus diterapkan di situ. Sama pendidikan juga. Iya, pendidikan, moralnya, agama, sopan santun dan sebagainya itu mesti ada. Ya itu dibalik lagi orang tuanya yang harus kasih contoh zaman sekarang. Jangan kasih perintah. Janganlah. Jangan kasih perintah. Nah, tapi sekarang anak ibu gimana sekolahnya, Bu? Lancar? Ya alhamdulillah, yang
besar udah lagi di aktor ya pendidikan karena lingkungan keluarga ibu banyak kan kesehatan. Ya walaupun keadaan yang minimal tapi insya Allah ada bantuan. Yang kecilnya masih sekolah di SMP dan itu juga masih dibimbing untuk kreativitas. Zaman sekarang harus diajarkan kreativitas. Iya, ijazah nggak menjamin. Iya. Ijazah nggak menjamin masa depan. Boleh. Ataupun gini, ijazah itu sebagai patokan, ukuran. Tapi bakat kita di mana itu kan kita yang menentukan. Iya. Nah, contoh kita masuk ke SMA nih. SMA kan umum nih, tapi kita kepengen punya kreativitas. Makanya di SMP PGRI ini khususnya saya ajarkan keterampilan yang bisa untuk dikembangkan di masyarakat sebagai apa namanya sebagai keterampilan bekal dia pada saat nggak ada kerjaan. Contoh kayak membuat keterampilan dulu ya buat nasi goreng yang baik bagaimana, buat minuman kerajinan kayak buat nog asin dan sebagainya itu udah diajarin. Ya bagus Ibu gitu. Jadi kita di saat kita nikah atau kita terjun langsung ke dunia nyata di kehidupan, kita tahu punya gitu bekal. Caranya ngatasin gimana sih, cara ngatasin ekonominya gimana, gitu. Terus sosialnya gimana. Kita harus tahu juga sebelum kita melanjutkan ke jenjang yang lebih dalam dan tinggi. Lebih ini belum punya anak nanti ya. Resikonya zaman kayak gini. Itu pertama yang ibu terapkan sebetulnya tuh anak itu diterapkan dalam keterampilan apapun. Dia hobi nyanyi, terampil nyanyi, benar-benar nyanyi. Dia hobi musik, membuatkan sebuah sanggar gitu, kayak gitu dah, pengennya gitu. Berarti Ibu sanggar masih ada kan Bu? Alhamdulillah masih jalan dengan baik ya Bu? Masih, kebetulan banyak orang tua yang mendukung, malah mungkin karena ikut ibu jadi puasanya full, gara-gara nari ikut puasanya full sebulan. Jadi nggak terasa gitu ya. Coba tolong Bu jelasin dong atau kasih tahu lah untuk cara nari atau cara berpendidikan dengan baik di masa dini. Gimana nih orang tuanya apa anaknya belajarnya? Ya kalau memang mengikuti, ya tetap aja aturan agama itu jadi nomor satu. Aturan apa? Zaman apapun juga kalau kita kembali ke agama itu ada kerjasama, ada frekuensi yang sama gitu. Ya contoh misalkan sekarang nari kan tetap berlaku, agamanya ada. Jadi bertutup aurat yang nggak terlalu goyangannya dan sebagainya. Ada aturannya. Tapi nggak nari karaoke. Enggak, karena memang kita itu kembangan tradisional untuk generasi selanjutnya tidak boleh punah ya. Terus juga agama tetap dijalankan, jadi ada syariat agama, ada syariat tradisional itu diterapkan dalam tarian itu ya bagus gitu. Yang penting budaya tidak boleh punah, agama juga tetap diterapkan pada anak-anak itu. Jadi itu ya kita main game ya boleh lah game, tapi pada saat ada nih kita sholat. Jangan gitu. lupa waktu gitu ya Bu. Minimal ada ngaji juga berapa ayat. Jadi terus teknologi kita jalan, agama juga jalan gitu. Jadi seimbang. Keseimbangan ada. Dunia akhirat ada. Barangkali dia jago game mendapat untungnya itu urusan dunia. Iya. Tapi tetap sholat dan ngaji urusan akhirat. Iya, akhiratnya ada gitu. Jadi malu. Ya enggak kan betul. Biasanya anak muda itu butuh hidayah. Tetap aja doa untuk dapat hidayah dunia akhirat. Kalau menurut saya sih Bu, bukan butuh hidayah, tapi butuh bimbingan dari orang tua. Iya. Ya justru itu kadang anak zaman sekarang itu harus sering mendekati orang tua yang bisa jadi panutan, bukan orang tua pribadi tapi orang tua, baik itu guru, tetangga yang ini, saudara yang bisa ini, karena biar kita mentalnya kuat pada masa sekarang ini maksudnya. Kalau kita tidak kuat mental udah banyak frustasi, ngomong nggak karuan, cengar-cengir nggak karuan, nggak nyambung gitu. Iya, gitu. Terkadang kan saya malu sama orang tua saya gini. Nah, pengennya tuh
kita malu kalau orang tua sholat, rajin sholat gitu. Sedangkan saya enggak. Kita gitu harus malu. Rata-rata sekarang kan orang tua kerja serabutan. Saya ketemu teman sama orang tua malu. Durhaka gitu. itu. Iya. Durhaka. Saya pengennya gitu. Ketika orang tua sholat kita merasakan malu. Orang tua melakukan kebaikan kita tidak melakukannya, tapi kita merasakan malu gitu. Nanti kita terbawa untuk melakukannya sendiri. Gitu. Dan yang paling ininya kadang kita jangan patokan orang tua juga. Harus ada keinginan sendiri. Dari anak nih, namanya doa anak yang soleh. Anak yang soleh yang dapat hidayah, mendoakan orang tua menjadi orang tua yang beriman, ya insya Allah nanti sampai jannah, sampai surga kita bersama-sama gitu. Itu sebetulnya tuh dalam kehidupan apapun, zamannya apapun, kalau tetap kita berpatokan agama itu akan tenang hidupnya. Akan baik gitu. Tenang. Ketenangan itu ada dalam kehidupan. Ya benar, Allah menciptakan kita itu, ada Al-Quran sebagai petunjuk kita. Ya berkaitan dengan dunia yang ada. Tinggal usah khawatir jenis apapun penyakitnya, kalau kita tetap beriman ya yakinnya. Hitung-hitung syuhada berperang. Berperang, jihad. Jihad. Nah Bu, untuk saran buat anak-anak nih, terkadang kan di masa kayak gini nih Bu, nggak terlalu sibuk gitu Bu. Nah gimana sih caranya untuk menghilangkan kejenuhan tersebut Bu? Itu kebiasaan untuk diasah otak, kreativitas saja dia. Karena contoh kan banyak sebetulnya. Kayak kita nih, daripada beli bawang di sana ada sisa-sisa daun bawang, ada akarnya, kita buat pot itu, atau kita buat apa aja deh yang bisa untuk menunjang kreatif itu. Kalau ada mangga ya, kita di Gunti banyak mangga. Nah kita kreativitas ya, kumpulkan anak muda untuk kita membuat rujak atau dodol dari mangga ya Bu ya. Itu kita kreatif itu, alam yang ada itu. Kita itu butuh kecerdasan, bukan kecerdasan mencari duit sebanyak-banyaknya, tapi mencari peluang yang ada. Nih kita ada punya jambu merah, punya apa nih, jadinya sebetulnya kaya nih. Tinggal kreativitas otak kita berjalan. Makanya diwajibkan, khususnya SMP PGRI diwajibkan untuk berkarya itu. Tapi sekarang kan rata-ratanya males gini ya, males gini, gitu mah susah, males, ribet. Nah gitu Bu. Ya itu apa istilahnya, mati sebelum berperang gitu ya. Iya. Mati sebelum berperang kayak gitu. Jadi sebelum bercoba udah down dulu. Udah males, nggak mau gini. Jadi itu dibiasakan, diasah, kebiasaan diasah, dicoba. Nah di saat ada perjalanannya kegagalan itu adalah sebuah guru. Jadi kegagalan itu bukan sebuah kehancuran, tapi kegagalan itu sebuah pelajaran. Sebagai guru kita. Nih misalnya contoh, kita gagal dalam dagang. Nanti lagi mah dagang ini tuh ternyata untungnya sedikit ya, mau dagang ini. Nah itu kegagalan itu sebagai contoh aja, sebagai guru. Nanti kesana jangan lihat yang ini gitu. Apapun ya. Jadi jangan disesali sebuah kegagalan, tapi sebagai acuan untuk kesuksesan. Hinaan orang juga jangan dianggap kita dipacu. Membuktikan kehinaan itu menjadi sebuah kesuksesan gitu. Jadi orang menghina anggaplah sebuah dukungan ya Bu. Pecutan bagi kita. Untuk ada yang lebih maju gitu. Harus lebih maju. Jadi kita anggap aja senyum. Orang yang menghina itu biasanya kembali ke orang yang menghinanya. Jadi orang yang menghina itu bagi kita itu adalah cambuk ya, bahwa kita bisa. Itu bantuan dari Allah. Jadi jangan sampai kita dihina malah down, hancur. Iya. Kata-kata semangatnya dong Bu. Ada yang bijak. Apa ya? Ya udah, berpikirlah yang positif. Dan tetaplah berpikiran yang baik dalam kondisi apapun, dan kita harus selalu mengasah otak sesuai dengan kemampuan kita. Iya.
Kalau kemampuan kita tidur aja udah tidur aja. Oke, sampai sini dulu ya. Thank you.